Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Ya, Bapak senantiasa berdoa buat kalian, kiranya kalian senantiasa diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, selalu dicurahkan di dalam kehidupan kalian. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen hari ini. Dan sebelum kita belajar lebih lagi, ya, kita mau mengangkat satu pujian buat Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Anak-anakku dikasih Tuhan, di sini Bapak sudah menyediakan teks, ada lirik lagu yang berjudul Semusim Berlalu, ya. Musim-musim akan selalu berganti, anak-anakku yang kasih Tuhan. Musim akan berlalu, tetapi apa pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berlalu, bahkan tidak pernah layu di dalam hidup kita. Karena kasih-Nya itu lebih besar, lebih luas, lebih tinggi dari apapun, anak-anakku yang kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas untuk kita semua. Haleluya. Makanya tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain ucapan syukur yang kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak minta kalian semua menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang belum bisa, mari kalian belajar. Dan nanti terus kalian pelajaran lagu ini, kalian bisa lakukan. Kalian boleh menyembah secara pribadi saat mau tidur, ya, bangun tidur, atau di dalam perjalanan, di dalam segala aktivitas bisa kalian nyanyikan lagu ini. Karena lagu ini sangat memberkati kita. Selain kita naikkan kepada Tuhan, lagu ini sangat memberkati hidup kita, memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Mari anak-anakku ini kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan dari awal, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Haleluya, anak-anakku ini kasih Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Haleluya, anak-anakku ini kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, dan kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, umur panjang yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kami belajar pendidikan agama Kristen Tuhan. Dan kami mau belajar melihat kebenaran firman-Mu, dan kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan proses pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oh, haleluya, haleluya. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Ya, materi pembelajaran kita masih di bab 1 ya, dengan judul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Jadi video yang Bapak berikan kali ini adalah lanjutan dari pembahasan materi bab 1 yang sebelum-sebelumnya, anak-anakku yang dikasih Tuhan ya. Bab 1, Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Ya, kemarin kita sudah membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak juga sudah menjelaskan ya. Kita masuk di bagian F ya, yang kita bahas adalah tentang pergumulan atau tantangan gereja ya, yang ada di dunia ini, di tengah-tengah dunia. Yang pertama, ya nomor 1 ini gereja yang terbuka. Jadi gereja itu adalah punya sifat, dia terbuka, anak-anak yang dikasih Tuhan ya. Apa yang dimaksud dengan gereja yang terbuka itu? Ya, bagaimana sifat gereja perdana? Salah satu sifatnya sudah kita baca dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Di situ digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi,
bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ya. Sifat gereja itu adalah terbuka, anak-anakku ini kasih. Terbuka artinya bahwa gereja itu terdiri, terbentuk dari berbagai macam manusia, ya, dari berbagai macam latar belakang manusia, ya, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, ya, bahasa, warna kulit, ya. Jadi gereja itu terbuka untuk siapa saja, ya. Gereja itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, untuk orang yang kulitnya putih saja atau kulit hitam saja, tetapi gereja itu terbuka untuk siapa saja, ya. Tuhan panggil setiap orang yang ada di dunia ini, setiap orang yang berdosa dari kegelapan, ya. Tuhan memanggil orang berdosa dari berbagai macam latar belakang, ya, manusia itu sendiri. Jadi gereja itu sifatnya terbuka, tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu, tetapi untuk semua orang, ya. Panggilan Tuhan bagi orang berdosa berlaku bagi semua orang, ya. Selain itu, gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Banyak tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana seperti Lydia, Priscilla, dan Yunia, ya. Itu dapat kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang ada di dalam kitab Roma. Gereja juga menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27-40 dikisahkan bahwa Filipus membaptiskan seorang sida-sida Ethiopia. Sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri. Dalam aturan keagamaan Yahudi, orang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan korban. Ternyata bukan hanya dari terbuka untuk semua suku, terbuka untuk semua bangsa, tetapi gereja juga terbuka untuk orang-orang, ya, orang-orang yang cacat, orang-orang yang punya kekurangan, yang tidak sempurna dalam fisiknya. Gereja juga terbuka bukan hanya untuk golongan pria, ya, tetapi juga terbuka untuk wanita-wanita atau perempuan-perempuan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan gereja di masa kini? Banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu. Hal ini disebabkan oleh strategi penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris Barat di Indonesia. Ya, mereka berpendapat bahwa gereja-gereja akan lebih mudah berkembang apabila mereka menggunakan bahasa yang sama dan mengenal budaya yang sama. Namun dampak negatifnya kadang-kadang tercipta eksklusivisme, kesukuan di gereja-gereja tertentu tersebut. Dapat saja sebuah kelompok suku tertentu menganggap gerejanya lebih baik dan lebih hebat daripada kelompok suku yang lain. Kenalkah kamu akan gereja seperti itu? Semoga tidak ada. Bukan? Hal ini tentu sangat berbeda dengan gereja perdana yang kita lihat terbentuk di Yerusalem. Kelompok seperti itu jelas berbeda dengan gereja yang dicita-citakan Tuhan Yesus sebagai sebuah komunitas yang terbuka. Ya, memang di dalam perkembangan, ya, penginjilan, ya, itu ada hasil-hasil penginjilan, itu ada gereja-gereja suku yang dihasilkan dari sebuah penginjilan, ya. Kalau di Jawa itu ada gereja Kristen, ya, GITJ, Gereja Injili di Tanah Jawa, itu jemaatnya mayoritas orang Jawa dan liturgi ibadahnya memakai bahasa Jawa. Ya, kidung jemaatnya pakai bahasa Jawa, Alkitabnya pakai bahasa Jawa,
khotbahnya pakai bahasa Jawa ya. Di suku lain seperti contohnya di orang Batak itu ada HKBP, Huria Batak Kristen Indonesia. Juga sama, mayoritas jemaatnya adalah suku Batak dan liturginya menggunakan bahasa Batak, Alkitabnya pakai bahasa Batak, lagu-lagu pujiannya pakai bahasa Batak, khotbahnya pun pakai bahasa Batak. Anak-anakku ini kasih Tuhan, dikatakan di sini inilah tantangan ya. Dengan adanya gereja-gereja suku itu bukan berarti bahwa gereja itu hanya untuk suku tertentu dan kita tidak bisa ya mengklaim atau menyatakan bahwa gereja kita yang paling benar, gereja kita lah yang paling bagus ya, dan menganggap bahwa gereja yang lain itu adalah gereja yang biasa. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, inilah tantangan gereja. Sekalipun gereja itu ada yang gereja kesukuan ya, tapi gereja itu harus menjadi gereja yang terbuka, bisa menerima manusia dari orang, bisa menerima orang-orang dari berbagai macam suku apapun ya. Dalam perkembangannya saya juga melihat anak-anakku ini kasih Tuhan secara khusus di gereja Bapak yaitu gereja GIPJ, saya melihat walaupun gereja itu adalah gereja Jawa, tetapi pengurusnya di sana ada orang-orang Batak yang menjadi pengurus ya. Sama ya, di dalam mungkin di dalam gereja Batak ya, gereja suku ya, tidak boleh membatasi ya orang datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya, ini tantangan anak-anakku ini kasih Tuhan. Jadi gereja itu tidak boleh menutup ya pintu ya untuk orang-orang yang dari berbagai macam suku, karena Tuhan mengasihi semua suku, Tuhan mengasihi semua bahasa, manusia dari berbagai macam bangsa ya. Gereja itu sifatnya terbuka ya, tidak untuk golongan tertentu. Ini menjadi tantangan buat gereja supaya menghindari ya sifat-sifat seperti yang dikatakan di sini adalah sifat inklusivisme ya, untuk golongan tertentu saja ya, harus terbuka. Tantangan yang kedua adalah bagaimana gereja bisa menjawab tantangan yang ada saat ini supaya gereja itu tetap menjadi gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka buat semua suku, semua dari berbagai macam latar belakang orang ya. Haleluya. Yang kedua, tantangan yang kedua yang dihadapi oleh gereja atau pergumulan yang dihadapi oleh gereja adalah masalah pemahaman tentang ajaran yang benar ya. Ada seringkali di dalam di dalam gereja itu juga ada ya yang salah mengartikan kebenaran firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka renungkan. Oleh karena itu kita tidak bisa menafsirkan, mengartikan ayat-ayat firman Tuhan begitu saja ya. Oleh karena itu kita perlu bimbingan ya, kita perlu bantuan ya dari orang-orang yang mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak menerjemahkan firman Tuhan itu dengan menerjemahkan dengan cara yang salah, mengartikan atau menerapkan satu kebenaran firman itu dengan cara yang salah. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, ini adalah ada salah satu contoh yang bisa kita ambil di sini ya. Pemahaman, tantangannya adalah masalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Ya, di sini katakan selain eksklusivisme kesukuan, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Ya, di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ya ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular itu dan tidak mati, maka itu membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Hal ini didasarkan pada kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dan ayat yang ke-17.
Ya, firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan meskipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bagaimana pendapat kamu tentang ayat di atas, ya? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita dari hal-hal di atas? Coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan teman kamu sebangku dan tuliskan hasilnya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Bapak mau jelaskan, ya. Seringkali ayat firman Tuhan ini kalau tidak kita bisa memahami dengan benar, maka kita akan memahami dengan cara yang salah, seperti yang dilakukan oleh salah satu tadi, ya, ada salah satu kelompok, ya, untuk menguji iman mereka. Mereka melakukan yang sesuatu perbuatan yang menurut Bapak itu sesuatu yang tidak benar, tidak tepat, ya. Mereka menguji iman mereka dengan membiarkan tubuh mereka digigit dengan ular berbisa dan mengatakan bahwa kalau mereka tidak mati digigit ular yang berbisa itu, maka iman mereka dikatakan adalah iman yang kuat dan benar. Sebaliknya kalau digigit mati berarti imannya lemah dan tidak benar. Anak-anakku ini kasih Tuhan, oleh karena itu kita perlu berhati-hati untuk memahami satu ayat firman Tuhan. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu terhadap umatnya itu begitu luar biasa, tetapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak perlu lakukan karena hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang Kristen, ya, di dalam menguji iman mereka dengan membiarkan tubuhnya digigit ular, karena hal itu sama dengan mencobai Tuhan, apalagi minum racun, ya, untuk membuktikan iman kalian. Saya percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kuasa kepada saya. Ya, saya tidak akan mati sekalipun saya digigit ular yang berbisa. Saya tidak akan mati sekalipun saya minum racun. Lalu kalian minum racun. Dan apa yang terjadi kalau kalian keracunan? Kalau kalian mati karena racun, itu adalah tindakan yang konyol. Ya, anak-anakku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana perlindungan dan penyertaan Tuhan ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang berbahaya untuk membuktikan iman kita, anak-anak kasih Tuhan, ya. Haleluya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Ya, di sini katakan kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Namun kalau kita dengan sengaja memegang ular dan mengharapkan kita akan tetap selamat, bukankah itu sama dengan mencobai Tuhan? Jadi anak-anak kasih Tuhan, kita tidak perlu, ya, menguji iman kita, menguji kuasa Tuhan kita dengan mencoba, ya, sesuatu yang berbahaya, ya, mengetes, ya, menguji, ya, apakah kuasa Tuhan itu benar-benar melindungi saya, menaungi saya, maka engkau mengambil ular yang berbisa dan menggigitkan kepada bagian tubuh kalian. Tidak perlu, karena hal itu adalah sesuatu yang tindakan menguji atau mencobai kuasa Tuhan, dan itu Tuhan tidak berkenan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Nah, karena Yesus pun ketika dicobai oleh iblis, ya, dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Ya, di sini katakan kita dapat melihat hal yang serupa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, dan kepadanya dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Namun kepada iblis Tuhan Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup
memberkati kehidupan kita, tetapi tidak perlu kita mencobai kuasa Tuhan. Ya, apalagi dalam situasi pandemi corona ini, ya kita juga tidak perlu berkata aku percaya Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah kena virus corona dan engkau akan terus engkau bertindak sembrono, tidak pakai masker, ya, tidak pernah cuci tangan, tidak jaga kebersihan, tidak menjaga hidup sehat, dan itu sama dengan mencobai Tuhan. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Ya, kita percaya anak-anakku kasih Tuhan, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu hebat kuasanya. Tetapi kita perlu berhikmat untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Kita dikasih hikmat oleh Tuhan, ya. Di masa pandemi ini, ya, Tuhan juga kasih hikmat supaya bagaimana supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang menular ini, ya, dengan cara kita melakukan protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Itulah hikmat yang Tuhan pakai. Kalau ada bahaya, kita tidak perlu kita harus menantang bahaya itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menghindar karena itu juga hikmat yang Tuhan kasih, Tuhan. Yang penting kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup melindungi dan menolong kita tanpa kita harus mencobai kuasa Tuhan. Haleluya. Ya, itu tantangan yang kedua, pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja. Bagaimana gereja itu harus memiliki pemahaman yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kita perlu bimbingan, ya, kita perlu diajar, ya, masalah kebenaran firman Tuhan, karena setiap ayat kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa kita terjemahkan dengan suka-suka kita, ya, supaya kita tidak salah melangkah. Kita perlu bimbingan orang-orang yang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan, ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk mengajar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita tidak tersesat, ya. Kita memang perlu merenungkan firman Tuhan secara pribadi, tapi kita juga perlu bimbingan oleh orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan sudah persiapkan dalam hal untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Itu adalah tantangan atau pergumulan yang dihadapi oleh gereja yang kedua. Yang ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan, ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan itu dikatakan bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Ya, kehadiran kita harus membawa terang di tengah kegelapan dan menjadi garam yang memberikan rasa, memberikan dampak, memberikan pengaruh baik atas kehidupan dunia ini yang tidak baik, anak Tuhan. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara kita dapat menjadi teladan, ya, menjadi contoh, menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika orang percaya, sebab ketika gereja tidak bisa menjadi teladan, contoh dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kasih, maka gereja itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain untuk mengenal Kristus, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan ini ada sebuah cerita, ya, bagaimana ada seseorang yang bernama Mahatma Gandhi, ya, itu mengagumi sosok Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak bisa mengenal dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena melihat orang-orang Kristen yang ada. Bagaimana sikap dan perbuatan orang-orang Kristen pada waktu itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Mahatma Gandhi ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia sangat mengagumi Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen, ya. Oleh karena itu, mari kita simak
cerita ini, ya, Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, sering membaca Alkitab. Ya, dia itu bukan orang Kristen, tapi suka membaca Alkitab. Khususnya kitab Injil Matius, ia sangat tertarik oleh ajaran-ajaran Yesus yang terdapat dalam khotbah di bukit. Ya, ia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab. Pada masa mudanya di tahun 1920-an, Gandhi tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Saat itu pemerintah Afrika Selatan mempraktekkan politik apartheid yang membedakan seorang berdasarkan warna kulitnya. Orang kulit berwarna gelap seperti orang-orang Afrika, keturunan India, Melayu, dan lain-lain dilarang bergaul dengan orang-orang kulit putih. Mereka dilarang memasuki gedung-gedung atau tempat-tempat yang khusus disediakan oleh orang-orang kulit putih. Mereka pun dilarang menikah dengan orang-orang kulit putih. Orang yang berani melanggar aturan ini akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Suatu hari Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Karton, ya. Ternyata ia ditolak karena warna kulitnya. Gandhi kecewa, ia mengatakan, "I like you Christ, I do not like your Christian. Your Christian are you so unlike you Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen, karena kita seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan kita sembah. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kita ini adalah gereja Tuhan, adalah saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau melalui hidup kita. Orang yang tidak mengenal Kristus boleh mengenal Kristus. Orang yang berdosa yang belum menerima keselamatan, mereka melalui hidup kita, mereka boleh datang kepada Kristus menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Caranya adalah bagaimana kita harus bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di luar Kristus, sehingga mereka boleh mengenal Kristus melalui hidup kita. Tetapi ketika kita tidak bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang yang belum mengikut Kristus, maka mereka tidak dapat dan tidak mau mengenal Kristus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana yang dialami oleh Gandhi ini. Gandhi melihat ada gereja yang membeda-bedakan berdasarkan warna kulit. Ya, ini bertentangan dengan gereja yang melakukan hal ini adalah gereja yang bertentangan sekali dengan ajaran Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ya, Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi semua manusia tanpa melihat apapun statusnya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya itu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen harus bisa mengasihi semua orang, ya, dari berbagai macam suku dan latar belakang apapun dia. Inilah tantangan gereja hari-hari ini. Kita sebagai gerejanya, sudahkah kita menjadi teladan di dalam ucapan kita, perbuatan kita sehari-hari, sehingga melalui sikap hidup kita, kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar Kristus, sehingga mereka diberkati dengan kehadiran kita. Anak-anakku ini kasih Tuhan, mari jangan sampai ada orang-orang yang seperti Mahatma Gandhi ini, yang mereka kecewa dan menolak Kristus karena hidup kita tidak beres, hidup kita tidak menjadi teladan bagi mereka. Mari kita lakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Janganlah hidup kita jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang Kristen, gereja Tuhan harus hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam perdamaian, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kasih, hidup dalam
tolong-menolong, ya, hidup yang selalu menghormati orang lain, menghargai orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Ini juga ada salah satu juga kasus ya yang dapat kita petik pelajarannya, yaitu dalam cara apa lagi gereja dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu sandungan artinya penghalang ya, untuk orang lain datang dan melihat kasih Tuhan. Dalam cara apa lagi gereja dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain? Di negara Pantai Gading di Afrika berdiri Basilika ya, Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro atau Basilika Maria Ratu Perdamaian ya. Iya, gereja ini ya, Basilika ini adalah gereja ya. Gereja ini adalah gereja Kristen terbesar di seluruh dunia yang dibangun oleh Presiden Felix ya, di desa tempat kelahirannya, dengan harapan bahwa desa itu akan menjadi ibu kota negaranya. Nah, kita lihat ini basilika atau gereja yang dibangun ya di Pantai Gading Afrika nih. Ini gerejanya ya. Anak-anak ini kasih Tuhan, itu gerejanya sangat megah, tetapi dikatakan di sini ada penjelasannya ya. Basilika ini dibangun antara 1985 sampai 90 dengan biaya kurang lebih itu 300 juta atau sekitar 3 triliun ya. Dana yang sangat besar ya. Basilika ini dapat menampung 7.000 tamu yang duduk dan 11.000 tamu yang berdiri. Keseluruhannya dibangun dengan marmer yang diimpor dari Italia dan dihiasi dengan lukisan ya. Terus intinya bahwa gereja ini dibangun begitu mewah, begitu mahal, anak-anakku yang dikasih Tuhan, tetapi gereja ini dibangun memang membangun gereja yang bagus itu baik ya, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai pembangunan gereja itu juga tidak mencerminkan kepekaan gereja itu sendiri terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Ya, karena apa? Karena basilika atau gereja yang didirikan ini ternyata didirikan pada tahun 2008, dikatakan 42% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup dengan penghasilan sekitar 13.000 per hari. Karena itu sungguh sangat memalukan ketika gereja yang sangat mewah dibangun di tengah-tengah kemiskinan masyarakat sekitarnya yang luar biasa. Bagaimana pendapat kamu sendiri? Apakah kamu setuju kalau orang yang membangun gereja yang mewah seperti itu? Coba bahas masalah ini dengan teman-teman kamu ya. Bagaimana kalau menurut kamu ya? Di sana dibangun di gereja yang begitu mewah, megah, dan dengan dana yang fantastis, tetapi dalam kenyataannya di sekeliling gereja yang dibangun dengan megah itu terdapat orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan yang sangat memprihatinkan ya. Seharusnya gereja itu harus hadir dan menjadi berkat buat banyak orang, bukan kemegahan gedungnya yang ditonjolkan, tetapi bagaimana gereja itu menyatakan kasih, ya, menolong dan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ini perlu direnungkan kembali oleh gereja, oleh kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita hari lepas hari, ya, kita menjalani hidup ini dengan kemewahan? Terus bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang hidup dalam kekurangan? Apakah kita tergerak untuk menolong mereka, tergerak untuk memberkati mereka dengan apa yang kita punya? Anak-anakku ini kasih Tuhan, kehadiran kalian sebagai gereja harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarmu. Apakah ada di sana orang-orang yang perlu diberkati? Kalau engkau mampu memberkati, kamu harus
bisa berbagi berkat buat mereka. Ya, ini tantangan gereja. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ya, dan hidup kita sebagai gereja Tuhan jangan menjadi batu sandungan. Cara hidup kita, cara bicara kita, perilaku kita menjadi apa? Menjadi batu sandungan buat orang lain, menjadi penghalang, menjadi penghambat. Orang bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Poin yang keempat adalah hidup saling berbagi. Nah, kita melihat hal ini dipraktikkan di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang sudah Bapak pernah sampaikan ya. Nah, mari kita lihat sebuah cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana atau gereja pertama, ya, adalah bagaimana setiap orang menjual harta mereka, harta milik mereka, dan kemudian hidup saling berbagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada orang pun yang berkekurangan. Cara hidup ini sungguh menarik sebab sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, yang sangat mementingkan harta dan kekayaan. Orang yang materialistis selalu menilai orang lain daripada yang orang itu miliki. Ya, mobil apa yang mereka kendarai, merek pakaian yang mereka naiki, kenakan di daerah mana mereka, berapa luas rumahnya, di mana mereka berlibur, dan lain-lain. Anak-anak kasih Tuhan, inilah tantangan dan pergumulan gereja hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah gereja masih mau ya hidup saling berbagi atau hanya mementingkan diri sendiri dan mengukur kesuksesan, mengukur kehidupan ini dengan apa? Dengan tadi secara materialistis ya, mengukur keberhasilan ya dari apa yang dikenakan oleh seseorang. Anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya, hidup ini ya di zaman sekarang ini orang semakin egois, orang semakin mementingkan diri sendiri. Tetapi inilah yang perlu disadari oleh gereja, bahwa gereja itu hadir di tengah-tengah gereja di dunia ini harus dia berbeda dengan orang-orang yang bukan bukan orang yang percaya. Gereja harus hadir di tengah-tengah dunia ini, harus peka, ya, dia harus punya belas kasihan, harus ada kerinduan senantiasa untuk berbagi, memberkati orang lain. Dan kita sudah tahu bagaimana ketika hal itu dilakukan, jemaat mula-mula itu terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, ya, jumlah mereka terus ditambahkan dari hari ke hari. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita rindu ada orang-orang yang diselamatkan, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, oke. Ini ada juga salah satu kisah seorang yang kaya yang luar biasa, namanya Warren Buffett, ya, seorang kaya yang luar biasa. Dia punya statement yang luar biasa. Tolong nanti kalian pelajari ya, kalian baca sendiri, kalian dapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Ya. Next, oke. Hari ini Bapak memberikan tugas kalian ya di bagian F ini. Ya, tolong. Ini di bagian F ini penilaian. Ini ada 5 pertanyaan yang perlu kalian kerjakan. Yang tugas Bapak hari ini aja ya, 5 soal ini kalian tulis. Soalnya kalian tulis di buku tulis kalian dan kalian jawab ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalian boleh
kembali membaca buku PDF yang Bapak bagikan ya untuk mengisi tugas ini ya. Haleluya, haleluya. Nah, kita masuk dalam rangkuman ya. Kalian bisa baca sendiri rangkuman ini. Dari semua apa yang sudah kita pelajari itu dirangkum ya, disingkat di sini. Dipadatkan di sini, kalian baca sendiri ya. Jangan sampai kalian lewatin. Baca ya, anak-anak yang kasih Tuhan. Ini ada lagu-lagu yang boleh kalian nyanyikan kalau kalian bisa menyanyikan, tapi kalau kalian nggak bisa, kalian boleh membaca dan menghayati setiap syair-syair yang ada di dalam lirik lagu ini, karena lagu ini menceritakan, mengajarkan tentang apa itu gereja, ya. Haleluya, untuk kalian, membantu kalian untuk lebih lagi memahami tentang gereja yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama doa penutup ini, karena kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan doa ini, nanti Bapak akan akhiri dengan, Bapak akan berdoa buat kalian semua ya. Ya Bapa, terima kasih atas gereja yang telah Engkau panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami percaya bahwa Engkau tidak memandang diri kami secara pribadi ataupun kondisi gedung gereja kami, karena kami mengerti bahwa yang terpenting adalah kesungguhan kami untuk menjadi alat-alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran bab 1 ini Tuhan. Kami boleh melihat secara keseluruhan apa itu gereja yang sesungguhnya Tuhan. Dan Tuhan mengendaki supaya kami sebagai gereja-Mu boleh menjadi saksi Tuhan, menyatakan kasih, menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, supaya melalui hidup kami Tuhan, ada banyak orang yang mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang ada di rumah-rumah, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Engkau memproteksi, Engkau melindungi mereka Tuhan, dari kuasa-kuasa kegelapan setan iblis Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Roh yang mengasihi Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bentengi anak-anak-Mu Tuhan dari segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh pergaulan yang tidak baik, yang akan mempengaruhi dan merusak hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Mereka boleh melihat bahwa janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Lindungi orang tua mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaan dan usaha orang tua anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga besar anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh materi pelajaran yang Bapak berikan. Kiranya materi ini bisa menjadi berkat buat kalian di dalam hidup kalian sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita akan berpisah. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.